Respon masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti halnya di daerah lain. Masyarakat Kalimantan atau Borneo juga memiliki respons yang beragam terhadap proklamasi. Latar belakang etnis, status sosial ekonomi, dan juga pola hubungan politik yang digangan dengan kelompok kekuasaan turut mempengaruhi pola respons yang diberikan terhadap perkembangan baru menyusul proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam hal ini, kita mulai dengan kota Pontianak di Kalimantan Barat. Di sini, masyarakat yang dipelopori oleh para intelektual dan tokoh masyarakat menyambut baik kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Mereka segera menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI dengan membentuk PPRI, Pemuda Penyongsong Republik Indonesia, pada tanggal 15 September 1945. Dengan Muzani Rani sebagai ketuanya, dan beberapa bekas anggota Haigun Heiho menjadi pengurus, prinsip dasar PPRI adalah menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia. Maksud dan tujuan dibentuknya PPRI terangkum dalam 3 butir ketetapan yang dihasilkan dalam rapat yaitu, 1. Daerah Kalimantan Barat adalah wilayah Republik Indonesia, 2. Rakyat Kalimantan Barat hanya patuh di bawah pemerintahan Republik Indonesia, dan 3. Mulai hari ini, 15 September, PPRI mengangkat Asikin Nur selaku Residen Republik Indonesia untuk daerah Kalimantan Barat yang pertama. Ketetapan ini dibacakan oleh Syukri Nur dan disebarkan ke seluruh Borneo Barat. Selain PPRI, respon masyarakat terhadap berita proklamasi di Pontianak juga melahirkan terbentuknya PKO, Penjaga Keamanan OMOM, yang dibentuk oleh kelompok Tionghoa Indonesia dan di dalamnya terdapat berbagai macam unsur yang ada di masyarakat seperti bekas Kaigun, Heiho, dan pemuda pergerakan. Perlu ditegaskan bahwa sebelum proklamasi, orang-orang Tionghoa telah mendirikan organisasi bernama Siminhui, Persatuan Rahasia Anti-Jepang, yang berpusat di Gunung Pasi dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap, baik dari hasil selundupan maupun hasil lampasan dari Jepang. Siminhui telah berkembang di beberapa daerah di Kalimantan Barat dan hal ini membuat pemerintah Jepang berusaha keras untuk membasminya. Setelah berdirinya PKO, organisasi Siminhui ikut bergabung di dalamnya. Kelompok Tionghoa mengisyaratkan bahwa pihak sekutu yang menang perang terhadap Jepang adalah Amerika, Inggris, Cina Belanda, di mana beredar kabar bahwa daerah Kalimantan Barat akan diserahkan kepada RRC. Anggapan bahwa kemenangan sekutu adalah kemenangan Cina memicu perselisihan antar masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Rakyat suku Dayak menanggapi berita proklamasi kemerdekaan dengan menuntut dikembalikannya kedudukan Sultan sebagai penguasa di Kalimantan Barat. Pada awal Oktober 1945, mereka datang ke Pontianak beramai-ramai menginginkan pengganti Sultan yang telah dibunuh oleh Jepang, dengan membawa kepala-kepala bangsa Jepang yang telah dikayau. Di sepanjang pedalaman Kalimantan Barat, dari Ngabang sampai ke Kapuas Hulu, masyarakat Dayak bergabung dengan pemuda-pemuda pejuang untuk mendirikan organisasi. Rakyat Dayak melakukan pemberontakan balas dendam kepada pemerintah Jepang. Aksi pertama yang mereka lakukan adalah dengan membunuh Ngatami, kepala keibetai Jepang di Kapuas Hulu, kemudian disusul aksi lain sehingga membuat Jepang cukup repot untuk mengatasinya, di samping harus menghadapi sekutu. Rakyat Dayak dipimpin oleh Panglima Burung menyerbu ke markas besar tentara Jepang di Pontianak dengan membawa semua persenjataan mereka. Mandau, sumpit, tombak, dan parang. Selama ini, masyarakat Dayak menjadi bagian dari Kesultanan Pontianak sehingga dengan kekalahan Jepang. Rakyat Dayak menginginkan Sultan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Sementara itu, para pemuda Dayak Inak berada di Sanggau juga telah beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Jepang yang telah melanggar adat istiadat masyarakat dan berlaku kejam dan sewenang-wenang. Peristiwa itu antara lain adalah peristiwa di Desa Suak Garong dan di Desa Sekucing Lebay di daerah perkebunan kayu milik Jepang. Peristiwa itu ditandai dengan beredarnya mangkok merah ke seluruh masyarakat Dayak, yang membakar semangat rakyat Dayak. Peristiwa kunyil yang dipimpin Temenggung Madi adalah patriotisme melawan Jepang, sehingga banyak tentara Jepang yang tewas. Pada perkembangan selanjutnya, di Pontianak muncul lagi organisasi-organisasi seperti GAPI, Gabungan Persatuan Indonesia,
pimpinan Dr. Sudarso pada 18 Desember 1946, kemudian PBI, Persatuan Buruh Indonesia, yang dipimpinan S.H. Marpawung. Begitu pula yang proses yang sama berlangsung di Singkawang. Wan Abbas Mansur, setelah menerima berita proklamasi dari Dundik, mengajak teman-temannya untuk mendirikan TRI, Tentara Republik Indonesia. Organisasi ini didirikan terutama untuk merespon isu terkait dengan etnis Tionghoa yang mengklaim bahwa Kalimantan akan diduduki Tiongkok. Sementara itu, di sisi lain Belanda juga menekan mengancam pimpinan TRI yang terpaksa harus berpindah-pindah tempat. TRI akhirnya bubar karena sulitnya melakukan koordinasi antar anggota. Sebagian anggota TRI mendirikan organisasi baru, Barisan Pemberontakan Republik Indonesia, BPRI, yang dipimpin Dr. Salekan dan Bromerto Soetikno dan didukung oleh BIK pimpinan Ali Anyang. Sementara itu di Sambas, meskipun berita tentang proklamasi datang terlambat, semangat rakyat untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tidak surut. Atas prakarsa dari para pejuang Sambas, maka terbentuk organisasi Perbis, Persatuan Bangsa Sambas, pada 23 Oktober 1945 dengan pimpinan Haji Siraj Soot, Naim Razak, M. Kemat, Umar Soot, dan Wahamid. Tujuan dari Perbis ini adalah menyatukan dan menghimpun rakyat Sambas agar bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping Perbis, juga berdiri Komite Nasional Sambas, satu peristiwa yang mengharukan bagi rakyat Sambas dan Kalimantan Barat secara umum, adalah seorang pejuang yang dengan semangat dan keberanian luar biasa berusaha mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 di gedung bioskop Sambas, di mana rapat umum yang dihadiri oleh rakyat Sambas dalam segala lapisan sedang dilaksanakan. Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpin Perbis yang menyalakan semangat untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali Kalimantan Barat. Dengan semangat yang menyala, rombongan rakyat Sambas berkeliling kota dengan membawa bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dan meneriakkan kata-kata Merdeka. Rombongan berhenti di kantor kontroler Sambas dan menurunkan bendera 3 warna Belanda serta menyobek bendera warna biru dan kemudian menaikkan bendera merah putih. Mereka menuju Istana Sultan Sambas pada jam 11 siang. Setibanya di sana, Haji Siraj Soot pimpinan Perbis memulai pidatonya untuk mengobarkan semangat rakyat Sambas melawan Nica dan Belanda. Selesai berpidato Haji Siraj Soot memerintahkan untuk menaikkan bendera merah putih. Namun sebelum bendera dinaikkan beberapa kendaraan truk dan jeep milik pasukan Belanda pimpinan Kapten Van der Schoor menuju halaman keraton dan memerintahkan kepada rakyat Sambas untuk tidak melakukan gerakan. Kemudian Kapten Van der Schoor diiringi oleh para pengawalnya mendatangi Tabrani yang kala itu membawa bendera merah putih dan memerintahkan untuk menyerahkan kepada Kapten Van der Schoor. Ini adalah menyatukan dan menghimpun rakyat Sambas agar bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping Perbis, juga berdiri Komite Nasional Sambas. Satu peristiwa yang mengharukan bagi rakyat Sambas dan Kalimantan Barat secara umum, adalah seorang pejuang yang dengan semangat dan keberanian luar biasa berusaha mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 di gedung bioskop Sambas, di mana rapat umum yang dihadiri oleh rakyat Sambas dalam segala lapisan sedang dilaksanakan. Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpin Perbis yang menyalakan semangat untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali Kalimantan Barat. Dengan semangat yang menyala, rombongan rakyat Sambas berkeliling kota dengan membawa bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dan meneriakkan kata-kata Merdeka. Rombongan berhenti di kantor kontroler Sambas dan menurunkan bendera 3 warna Belanda serta menyobek bendera warna biru dan kemudian menaikkan bendera merah putih. Mereka menuju Istana Sultan Sambas pada jam 11 siang. Setibanya di sana, Haji Siraj Soot pimpinan Perbis memulai pidatonya untuk mengobarkan semangat rakyat Sambas melawan Nica dan Belanda. Selesai berpidato Haji Siraj Soot memerintahkan untuk menaikkan bendera merah putih. Namun sebelum bendera dinaikkan beberapa kendaraan truk dan jeep milik pasukan Belanda pimpinan Kapten Van der Schoor menuju halaman keraton dan memerintahkan kepada rakyat Sambas untuk tidak melakukan gerakan. Kemudian Kapten Van der Schoor diiringi oleh para pengawalnya mendatangi Tabrani yang kala itu membawa bendera merah putih dan memerintahkan untuk menyerahkan kepada Kapten Van der Schoor. Tabrani tidak mau menyerahkan bendera merah putih bahkan dengan gagah berani mengangkat bendera Tabrani memekikkan kata, Merdeka sebanyak 3 kali.
Pada saat itulah rentetan peluru menghujani tubuh Tabrani hingga gugur sebagai seorang pejuang yang tidak kenal takut dan menyerah. Sementara para pejuang dan tokoh masyarakat yang tidak sempat menghindar tangkap Belanda dan ditawan di penjara Singkawang. Untuk mengenang keberanian para pejuang dan jasanya untuk Sambas, maka di Simpang 3 Jalan Masuk ke Sambas didirikan Tugu Peringatan Pejuang, dan di halaman istana dekat tiang bendera telah didirikan sebuah prasasti tentang peristiwa tersebut, sementara di Kota Ngabang, ibu kota Landak, para pejuang yang diprakasai oleh Gusti Abdul Hamid, bersama dengan Gusti Lagum, Jim Kadarudin, Ali Durja, Gusti M. Said, Gusti Seman Abbas dan M. Taib, membentuk PRI, Persatuan Republik Indonesia, pada bulan Maret 1948. Tujuan dari PRI yang diketuai Gusti Abdul Hamid ini adalah menyatukan seluruh masyarakat Landak untuk mewujudkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. 36 PRI berkembang dengan cepat dan telah mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah. Pada 9 Oktober 1946 PRI Landak diganti namanya menjadi GERAM, Gerakan Rakyat Merdeka, yang lebih bersifat revolusioner, meskipun susunan pengurusnya tidak mengalami banyak perubahan. Untuk memperlancar perjuangan rakyat Landak, mereka melakukan komunikasi dengan para pejuang yang ada di daerah-daerah lain seperti Pontianak, Singkawang, Sintang, Sanggau, dan juga membuka cabang-cabang GERAM di daerah setingkat kecamatan. Semangat perjuangan rakyat juga berkembang di Ketapang. Langkah-langkah persiapan segera dilakukan oleh para pejuang Ketapang antara lain, 38, 1. Membentuk barisan pengawal kemerdekaan yang dipimpin oleh Harkan Jamani, dengan kegiatan mengadakan latihan ketentaraan dengan menghimpun ex-Kaihun Heiho dan Seinendan guna persiapan menghadapi tekanan dari Belanda. 2. Barisan pembela proklamasi dipimpin oleh Hairani Bagal, dengan menghimpun kekuatan rakyat, membangkitkan semangat kesadaran dan patriotisme di kalangan generasi muda. 3. Angkatan Muda Indonesia, API, pimpinan Ahalik Hasan yang statusnya adalah cabang Kalimantan Barat berpusat di Pontianak, dengan arah perjuangannya mempersatukan diri dengan negara Republik Indonesia. 4. Terbentuknya Organisasi Perjuangan Rakyat Ketapang, Perak, yang dipimpin oleh Supomo dengan tujuan menggerakkan rakyat Ketapang untuk siap mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan RI di wilayah Ketapang. Juga perlu dicatat di sini usaha seorang bernama Ade Muhammad Johan dari Nangapino. Dia bersama lain berinisiatif menggalang kekuatan rakyat agar penjajah Belanda tidak kembali lagi Nangapino dan juga Sintang. Untuk itu, Ade Muhammad Johan dan kawan-kawan membentuk sebuah organisasi pemberontak daerah Melawi 39 yang kemudian berubah nama menjadi BOB setelah bergabung dengan TKR di bawah pimpinan Kapten Markasan. Seperti halnya dalam pembahasan isu sebelumnya, Banjarmasin adalah kota pertama untuk diberi perhatian di Kalimantan Selatan. Menyangkut respon terhadap proklamasi, masyarakat Banjarmasin menyadari bahwa kemerdekaan sangat penting agar bisa terlepas dari penjajahan yang mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Karena itu, sebelum hari proklamasi tiba, rakyat Banjarmasin telah melakukan rapat rahasia dan pembentukan organisasi yang bertujuan menghimpun kekuatan guna melawan pemerintah Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945 diadakan rapat rahasia yang dihadiri oleh M. Amir Effendi, Dr. Sosodono, M. R. Rusbandi, Ahmad Ruslan, dan Pangeran Musa Andikesuma. Dari pertemuan itu terbentuk sebuah organisasi yang bernama Badan Pertahanan Perlawanan Jepang. Hal yang sama juga berlangsung di daerah lain, Barabai dan Amuntai. Beberapa hari setelah itu, tanggal 15 Agustus 1945, Tuan Hayakawa, Borneo Main Sebucokan, memanggil para tokoh Banjarmasin, yaitu antara lain Hadariah M., Mr. Rusbandi, dan Pangeran Musa Andikesuma. Pada pertemuan itu pemerintah Jepang mengumumkan kekalahannya terhadap Sekutu, sehingga dalam waktu dekat pemerintah Sekutu akan datang ke Banjarmasin. Pemerintah Jepang menyarankan kepada para tokoh Banjarmasin untuk mendirikan partai politik. Maka atas saran tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945 berdiri PRI, Persatuan Rakyat Indonesia, dengan Pangeran Musa Andikesuma sebagai ketua. Tidak lama setelah itu, PRI segera membuka cabang di beberapa daerah, seperti Martapura, Amuntai, dan Kandangan. Selain itu, PRI juga membentuk organisasi untuk kaum pemuda dan wanita.
Sebagian besar anggotanya adalah mereka yang pernah menjadi anggota organisasi Jepang, yaitu Seinendan, Boei Teishintai, dan Fujin Kai. Setelah memasuki masa kemerdekaan, PRI ikut aktif membentuk KNI daerah sebagai tindak lanjut dari pembentukan KNI nasional. Dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 1 SD 5 Oktober 1945 dan dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuda, PRI menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengangkat Ketua PB PRI Pangeran Kesuma Ardikesuma sebagai Residen Kalimantan, dan 2. Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan di Banjarmasin, dengan S. Ruslam diangkat sebagai ketua. Keputusan ini secara resmi diproklamirkan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Mayor Van Assenderp, pimpinan NICA. Pemimpin tentara Australia Kolonel Rapson, para kiai dan pejuang. Hal ini mengherankan karena dari pihak NICA maupun sekutu tidak melarang ataupun bereaksi terhadap pembentukan KNI daerah maupun pengangkatan Residen Kalimantan versi PRI. Sikap NICA di atas membuat semangat para pejuang semakin besar. Karena itu, para pemuda yang tergabung dalam barisan PRI merencanakan peresmian dan perayaan berdirinya Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dan KNI Daerah Kalimantan pada 10 Oktober 1945. Dalam acara tersebut akan dilaksanakan penurunan bendera Belanda dan menaikkan bendera merah putih serta pawai keliling kota serentak di daerah-daerah Kalimantan Selatan. Namun rencana ini digagalkan oleh tentara NICA dan Australia. Hal ini tidak mengherankan sebab sehari sebelum peristiwa itu, tanggal 9 Oktober, para pemuda pejuang telah berbicara dengan Kolonel Robson, dan dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu akhirnya mengizinkan perayaan kemerdekaan dengan melakukan pawai dan membawa bendera merah putih. Hal yang sama juga bisa dilihat di hulu sungai dengan ibu kota Kandangan. Atas inisiatif para pemuda dan tokoh-tokoh pergerakan, semua rakyat menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penyebaran pamflet dan pembuatan tugu lilin sebagai simbol api kemerdekaan dipelopori oleh Hamli Carang dan kawan-kawan. Bersama dengan itu, para pejuang Kandangan lainnya juga membentuk organisasi kelaskaran yang bernama Germeri, Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia, pada tanggal 23 Agustus 1945. Germeri tumbuh dari berbagai organisasi bawah tanah yang ada pada masa Jepang. Jadi tidak mengherankan kalau sejumlah peristiwa patriotik di Kandangan dipelopori para tokoh Germeri, seperti Basri alias Hasnan Basuki, Badrun alias Bayam S., H. Jingga, Masdar, dan Amir Kasan. Mereka antara lain memuat berita proklamasi kemerdekaan di Surat Kabar Borneo Simboen, mengadakan pasar malam selama 7 hari di Kandangan disertai penyebaran berita kepada masyarakat, pembuatan tugu lilin sebagai peringatan api kemerdekaan, dan lain-lain. Selain Germene juga dibentuk PPKI, Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia, pada akhir Agustus 1945 di bawah pimpinan M.Yusi. Begitu pula potret yang sama juga terjadi di Kota Baru, kota lain di Kalimantan Selatan. Selain pengibaran bendera merah putih, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia, masyarakat Kota Baru juga membentuk organisasi sebagai alat untuk mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan. PPRI Persiapan Pemerintah Republik Indonesia, terbentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan berlokasi di sekolah. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.